Baik, kita sama-sama menerangkan yel-yel gimana? Kalau saya bilang Aitera Care, sehat, cantik, kaya. Oke? Siap? Setuju? Oh, tidak ada respon ya? Saya buka dulu. Oke. Ayo, unmute. Ayo. Yuk kita teriakan. Kalau saya bilang Aitera Care, Bapak Ibu teriakan sehat, cantik, kaya. Oke? Cantik, Semuanya siap? kaya. Oke ya. Aitera Care, sehat, Sehat, cantik, kaya. kaya. Oke, terima kasih luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita undang seorang mentor yang luar biasa dalam rangka kita. Tema kali ini adalah setiap Rabu malam. Ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu bahwa kita ada leadership training ya untuk belajar bagaimana cara kepemimpinan di bisnis network ini. Dan kita akan dimentori oleh seseorang yang luar biasa. Beliau pengalaman di dalam bidang training terutama. Beliau juga seorang trainer yang luar biasa di beberapa perusahaan ya, dan kali ini bergabung di tim business development. Oke, kita panggil saja dengan hormat Bapak Tony Kusuma. Silakan Pak Tony. Ya, baik Pak Endang. Terima kasih Pak Endang. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Apa kabar malam hari ini? Semuanya sehat? Oke. Boleh di-unmute biar saya boleh dengar suaranya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar? Baik. Luar biasa, Pak Tony. Ya, Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Endang sudah disiapin semuanya, luar biasa. Bapak Ibu, tidak lupa saya atas nama pribadi dan perusahaan turut mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram ya, agar semuanya diberikan keberkahan buat teman-teman kita yang ini kecil ininya ya. Terima kasih banyak sudah bergabung walaupun di suasana libur ya Bapak Ibu, di hari besar bagi umat muslim. Bapak Ibu sekalian, boleh dibantu nanti kita sama-sama, kita aktif sama-sama, kita semua terlibat sama-sama Bapak Ibu sekalian, biar acara malam hari ini, jalannya Zoom pada malam hari ini kita semuanya senang. Oke, disaksikan Pak Endang. Baik Pak. Ya, oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kita masih melanjutkan. Ini adalah seri yang kedua atau part yang kedua, bagian yang kedua untuk leader adalah sebagai coach ya. Dan kita akan mulai Bapak Ibu sekalian. Boleh saya dibantu Bapak Ibu untuk aktif, untuk chat, untuk tuliskan sesuatu. Ini di unmute dulu Pak. Ya, Pak Tony suaranya sudah. Ya, apakah suara saya jelas? Tolong dibantu di chat Bapak Ibu, kalau suara saya jelas sampaikan jelas ya, biar saya bisa tahu sejauh mana suara saya ditangkap oleh Bapak dan Ibu sekalian. Oke, terima kasih Ibu Tia, terima kasih jelas. Terima kasih Bu Erna, ya bisa ditangkap dari Solo ya Bu Erna, terima kasih banyak jelas. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya, ya oke, terima kasih Pak Edi, ya oke, suara saya cukup ditangkap dengan jelas. Baik, terima kasih Pak Dodo, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semuanya, apa kabar Bapak Ibu? Ya, tulis Bapak Ibu sekalian, sehat, cantik, kaya. Tulis di chat Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda tidak buka audio Anda boleh tulis sehat, cantik, kaya. Ya, oke, luar biasa. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi sehat, cantik, kaya harus terus kita dengungkan Bapak Ibu. Itu adalah sebuah afirmasi yang luar biasa. Itu adalah sebuah budaya yang luar biasa untuk kita semua yang sedang di bisnis Prive. Ya, karena 3 tujuan kita Bapak Ibu, setiap orang mau sehat. Setiap orang mau tetap dalam kondisi yang cantik, ya, tampan, bugar Bapak Ibu, dan yang paling penting Bapak Ibu, insya Allah ya bersama dengan Sang Pencipta, bersama dengan penyertaan Tuhan, ya apa yang kita upayakan Bapak Ibu secara finansial, kita ada peningkatan yang jauh-jauh lebih luar biasa. Ya, insya Allah Bapak Ibu, bahasanya kerennya adalah kita mau kaya bersama-sama. Ya, saya pikir tidak hanya para top leader yang ingin kaya, tidak hanya para mitra-mitra yang ada di luar sana ingin kaya, tapi Bapak Ibu yang hadir di sini pun, yang malam hari ini pun ada di Zoom kita, semuanya pingin sehat, cantik, kaya. Kalau setuju Bapak Ibu jawab setuju. Yes, saya setuju. Yes, saya setuju. Silakan Bapak Ibu chat. Ya, jadi kalau Anda setuju Bapak Ibu bahwa kita mau, ya bahwa hidup kita diberkati, hidup kita dirahmati, ya ada keberkahan dari Sang Pencipta Bapak Ibu sekalian. Oke, next pandang. Oke, terima kasih Bu Nani. Terima kasih. Lanjut. Next. Ya. Ini sudah kita next saja Pak Anda. Next. Terima kasih Bu Rukmini. Ya, Itiraker, saya cantik kaya. Siapa kita Prive Indonesia. Ya, itu ada identitas kita Bapak Ibu. Bahwa kita ada di sebuah keluarga bisnis yang luar biasa. 1,5 tahun sekali lagi kita ingatkan Bapak Ibu. Kita reminder Bapak Ibu bahwa kita sudah menyentuh ya, kurang lebih 70 negara. Tidak main-main Bapak, ini bisnis yang besar. Ya, Blue Ocean, ya produknya kita luar biasa. Kita bukan follower Bapak Ibu, tapi kita membuat sesuatu terjadi. Ya, Bapak Ibu yang sudah jadi ambil bagian di Prive, saya ucapkan selamat. Ya, jangan sia-siakan kesempatan ini Bapak Ibu. Oke, next Pak Anda, next. Oh, terima kasih Bu Santi, sehat ya. Lanjut, next. Ya, Bapak Ibu sekali lagi, ayo sama-sama ya semuanya Bapak Ibu. Saya percaya, saya ada di malam hari ini bersama Bapak Ibu. Kita bukan mau menggurui Bapak Ibu, ya. Kita bersama-sama, kita mau belajar Bapak Ibu. Saya pun mau belajar lagi pada malam hari ini. Pada waktu saya bertatap muka dengan Bapak Ibu, pada waktu saya memberikan sesuatu pada Bapak Ibu, saya juga ikut belajar. Ya, kita mau terbuka, kita mau open mind. Ya, jadilah selalu gelas kosong Bapak Ibu. Agar apa? Agar apa yang kita terima ada manfaatnya. Bapak Ibu juga melakukan Zoom ini dengan bahagia, ya, dengan senyum, terlibat aktif Bapak Ibu. Ya, siap ya Bapak Ibu sekalian? Setiap orang Bapak Ibu, ayo jadilah orang-orang yang luar biasa. Jadilah insan yang luar biasa. Ya, tadi saya lihat videonya ada afirmasi yang luar biasa. Aku mau jadi insan yang luar biasa, insan yang hebat, insan yang luar biasa, insan yang kaya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih mau setiap hari ada sesuatu yang positif yang keluar dari mulut kita, Bapak Ibu, ingat, apa yang keluar dari mulut itulah dari hati, dari pikiran Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, ayo sama-sama Bapak Ibu kita membangun semangat bersama-sama. Ya, kita ciptakan semangat bersama-sama. Ya, oke, lanjut Bapak Ibu, siap belajar? Kalau Anda siap belajar, kita sama-sama siap Bapak Ibu, katakan yes, saya siap, siap. Tulis Bapak Ibu, chat Bapak Ibu. Jangan malas untuk ketik Bapak Ibu, ya, terus chat siap. Ya, biar apa Bapak Ibu? Biar kita tetap konsentrasi. Siapkan minum, siapkan teh hangat, siapkan kopi, mungkin siapkan camilan di samping Anda. Enggak apa-apa, tapi yang penting Anda fokus Bapak Ibu, pikiran Anda mau belajar sambil ada sebelahnya ada air minum, silakan. Enggak ada masalah, ya. Terima kasih Bapak Ibu Upu, ya. Saya siap. Oke, Bu Rukmini, terima kasih. Next Pak Anda. Ya, terima kasih Bu Santi, ya. Dari Medan, terima kasih. Luar biasa. Ya, baik. Saya hanya mengingatkan bagi teman-teman yang mungkin yang bagian pertama Rabu minggu lalu tidak bisa bersama-sama dengan kami Bapak Ibu, bahwa yang pertama Bapak Ibu yang kita mau sampaikan, kita semua adalah leader. Bapak Ibu semuanya adalah calon leader. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu kita mau belajar bagaimana sih
Kalau kita sudah menjadi leader, bagaimana menjadi leader yang luar biasa, yang dihormati, yang memiliki sesuatu yang berarti buat setiap timnya. Ya, kalau Anda sekarang masih jadi mitra biasa, member biasa, atau baru mengawali bisnis Pride, Bapak Ibu ingat, Anda tinggal tunggu waktu Anda jadi leader. Oleh karena itu Bapak Ibu, Anda harus siap. Ya, mau jadi leader yang seperti apa kita. Ya, dan kita belajar Bapak Ibu bahwa di tim kita semua ada 1, 2, 3 downline, ada 10 downline, ada 15 downline, ada 100 downline Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa mereka memiliki level pengembangan yang berbeda-beda. Ya, ada level develop karena dia baru belajar apa ini bisnis networking, ya, bagaimana caranya mengembangkan bisnis jaringan Bapak Ibu. Ya, kita leader harus bisa. Ingat tugas leader adalah mendampingi, ya, mengajar Bapak Ibu sekalian, yang membantu setiap masalah yang ada Bapak Ibu, dan menuntun, membimbing Bapak Ibu, ya. 4 tugas leader yang utama yang sudah disampaikan Pak Ardi, ya, di setiap NDO Bapak Ibu sekalian, 4 tugas leader utama, ya, atau upline ya bahasanya ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, yang kemudian kita belajar Suco Dedi. Nah, ini kita ingat Bapak Ibu, Suco Dedi biar gampang, itu adalah jembatan keledai. Biar kita mudah mengingat. Apa Suco Dedi? Sunya adalah supporting. Pada saat kapan kita support tim kita? Pada saat kapan kita coaching tim kita? Pada saat kapan kita memberikan delegasi ke tim kita, Bapak Ibu, dolan-dolan kita. Ya, pada saat kapan kita memberikan arahan yang benar pada tim kita, Bapak Ibu. Ingat, Suco Dedi, Sunya supporting, Ko-nya atau Co-nya adalah coaching Bapak Ibu sekalian, D-nya adalah bagaimana kita bisa mendelegasi, dan direction-nya adalah kita bisa mengarahkan mereka. Karena apa? Karena levelnya berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang nggak perlu kita dampingi, ada yang nggak perlu kita support terlalu luar biasa, cukup kita kita kasih tahu 1-2 hal, udah jalan. Ya, cukup kita delegasi, ya. Kan bahasanya adalah kita membina, kita membimbing, kita ngajarin, kita menuntun Bapak Ibu sekalian, ya. Oke. Next, Pak Anda, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, oke. Slide show-nya. Sebentar Bapak Ibu. Ya, ini. Oke. Iya, Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelumnya Pak Anda, sebelumnya. Iya. Kemudian kita juga belajar zona tim kita Bapak Ibu, di mana downline kita berada. Apakah di zona comfort-nya, di comfort zone-nya, apakah memang mereka sudah haus untuk belajar, ikut BOP, ikut NDO, ikut home meeting, ikut home sharing Bapak Ibu. Ya, apakah dia sudah betul-betul wow, excited Bapak Ibu, mereka semangat untuk belajar ya Bapak Ibu, dan bagaimana mereka bertumbuh, growth soon, dan bagaimana mereka mencapai ada reward hari bulan September Oktober ya Bapak akan berangkat cruise Bapak Ibu sekalian, nanti Februari tahun depan atau Januari tahun depan Bapak Ibu akan berangkat ke Bangkok, ke Thailand Bapak Ibu, dalam rangka anniversary yang kedua. Bapak Ibu, ayo kita mendampingi semua tim kita sebagai leader yang luar biasa Bapak Ibu, dampingi impian, harapan, downline kita Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Kalau setuju katakan, iya, saya setuju. Chat Bapak Ibu sekalian, ya. Chat. Semangat Bapak Ibu. Ya, lanjut Pak Andang, Next Pak Andang. Iya, oke, terima kasih Bu Tia. Ya, setuju. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Buruk Mini, ya saya setuju. Terima kasih. Bapak Ibu Upu A31. Ya, kalau bisa dikasih nama Bapak Ibu biar kita tahu dan bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke. Leader adalah seorang pemimpin Bapak Ibu. Ya, setiap teamwork pasti butuh leader. Ini masih saya ulangi sedikit Bapak Ibu. Setuju banget Bu Santi, terima kasih banyak. Ya, leader menginspirasi, ya, leader mengarahkan, ya, leader membimbing. Tadi sesuai dengan tugas tugas leader Bapak Ibu ya, dan memiliki motivasi yang kuat. Jangan sampai kita jadi leader kita malah demotivasi Bapak Ibu. Leader adalah seorang motivator. Ya, leader ada karena dia memberikan motivasi setiap hari ke dolen-dolennya yang sedang down, yang butuh arahan, butuh dibimbing Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu, leader memiliki good personality. Ya, memiliki karakter yang baik.
ya, menjadi contoh, menjadi role model Bapak Ibu, ya, dan mampu berkomunikasi secara baik interpersonal dan intrapersonal. Untuk diri sendiri dia mampu mengatasi mental block dia. Ya, mungkin Bapak Ibu sebagian pernah jatuh bangun di bidang MLM, pernah jatuh bangun di segala macam yang konteksnya bisnis jaringan. Saya paham Bapak Ibu, ada robot trading, ada apa namanya bisnis BU dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi hari ini, malam hari ini putuskan Bapak Ibu bahwa keputusan Bapak Ibu bergabung di Prive sudah tepat, di track yang benar, ya, tidak salah Bapak Ibu. Ya, makanya ayo bangun sekali lagi semangat. Ya, ciptakan sekali lagi semangat yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, next Pak Andan. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan pahami, kita akan belajar apa saja sih kebutuhan emosional kita. Kebutuhan emosional setiap member kita, setiap downline kita, bahkan kita sendiri sebagai leader Bapak, bahwa kita juga butuh Bapak Ibu sesuatu, ya. Oke. Klik aja Bapak, klik aja Pak Andang, nggak apa-apa semuanya. Ya, ya. Oke, ada 6 ya. Emotional needs, kebutuhan kita yang mendasar Bapak Ibu, ya. Pasti orang pingin hidupnya lebih nyaman. Bapak, ini bukan masalah zona levelnya Bapak Ibu ya. Kondisi sekarang sudah nyaman, tapi setiap kebutuhan downline kita itu butuh suasana yang nyaman. Oh, leader saya luar biasa mengayomi. Oh, upline saya luar biasa membimbing saya. Dia butuh Bapak Ibu sesuatu yang apa ya membuat dia tuh nyaman di bisnis Prive Bapak Ibu sekalian. Ya, juga kepastian. Nah, kalau dia punya leader yang hebat, punya leader yang luar biasa, dia akan aman, akan nyaman. Oh yes, saya percaya sama leader saya. Saya pasti dibimbing, saya berhasil Bapak Ibu sekalian. Ya, dan itu Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, kebutuhannya adalah dia ingin ada rasa bisa di kondisi yang dia aman, kondisi dia nyaman, ada kepastian Bapak di bisnis yang luar biasa ini. Ya, ayo sama-sama kita tahu hal ini. Yang kedua Bapak Ibu, ada banyak orang mau ada perubahan. Kebetulan mereka, aku mau berubah Pak Tony, aku mau berubah Pak Aplen. Ya, mungkin ada siapapun Aplen saudara yang hadir, leader saudara yang hadir pada saat ini Bapak Ibu, Anda butuh perubahan. Pasti mengarah ke sesuatu yang lebih baik. Setuju Bapak Ibu? Pasti mengarah ke sesuatu yang lebih luar biasa. Baik itu kesehatan kita, karena saudara kita ada yang sakit, teman-teman kita ada yang sakit, ada banyak orang yang saat ini butuh uluran tangan kita lewat produk kita, lewat ITERA Care Bapak Ibu. Ya, baik yang klasik, baik yang pro, baik yang premium Bapak Ibu, ya, baik yang bio Bapak Ibu, ya, ada Seven Wonders, ya, atau Ion Silk Bapak Ibu sekalian. Orang butuh perubahan. Satu, untuk sehat. Apalagi Bapak Ibu, orang butuh betul-betul secara jujur Bapak Ibu, setelah kita masa pandemi 2 tahun, orang butuh lebih jauh ada lompatan ekonomi. Ya, orang butuh untuk diajak kita bersama kita Bapak Ibu, jangan ingat bukan ditinggal, tapi bersama-sama yang kita ajak, ini loh ada sesuatu yang kita harapkan bersama-sama. Ya, kita ada satu capaian, ada satu tujuan Bapak Ibu bahwa Anda sesuatu yang pasti di bisnis Prive. Ya, bersama elite system Bapak Ibu, support system kita bersama dengan bisnis plan yang begitu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, terbukti Bapak Ibu baru 1,5 tahun. Ya, walaupun kita semua sadar, kita semua masih ingin lebih baik lagi untuk Indonesia, tapi sudah banyak para dekat ratusan juta rupiah income-nya Bapak Ibu. Ya, kalau mereka bisa, kalau para upline bisa, para leader bisa, harusnya Bapak Ibu juga bisa. Setuju Bapak Ibu? Kalau setuju dan Bapak Ibu mau juga luar biasa, mau kaya, mau ada peningkatan ekonomi, tulis, ya, saya mau. Ya, saya mau Bapak Ibu sekalian. Afirmasi. Bapak Ibu sekalian, ya, orang juga ingin jadi center, ingin jadi pengaruh Bapak Ibu. Ya, kalau Anda seorang yang betul-betul luar biasa Bapak Ibu, Anda mau jadi populer, ya, leader yang berhasil kan akan jadi populer Bapak Ibu, dikenal di mana-mana. Oh iya ya, di sana ada Pak Beni yang begitu luar biasa, ada Pak Herman yang begitu luar biasa, ada Pak Dedi yang begitu luar biasa, ada Pak Yona Bapak Ibu, ya, ada banyak teman-teman yang lain, ya, ada Pak Tatang yang begitu luar biasa. Ya, memang dia orang-orang jempolan, memang dia adalah role model saya Bapak Ibu. Setiap orang bisa Bapak Ibu menjadi center, menjadi pusat pengaruh, ya,
yang signifikan, punya keunggulan sendiri. Ya, strategi bisa berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa macam-macam, tapi yang paling penting adalah ayo jadilah pengaruh Bapak Ibu. Minimal Anda dengan tim Anda. Karena bayangkan kalau Anda sebagai apel, sebagai leader, Anda nggak punya pengaruh Bapak Ibu. Ya, pasti Anda bukan jadi panutan. Tapi saya percaya siapapun Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, juga yang di luar sana yang belum sempat hadir Bapak Ibu, karena ada BOP, ada home meeting Bapak Ibu, ada ini hari besar Bapak Ibu, percayalah, kita butuh pengakuan. Kita butuh sesuatu yang luar biasa. Aktualisasi diri. Iya. Di sini saya mau tunjukkan ke banyak orang, ke keluarga saya, ke suami saya, ke anak istri saya, ke tim saya yang dulu gagal. Di sini saya harus berhasil. Ya, di sini saya harus berhasil. Di PREF internasional Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, need-nya juga dia ingin ada koneksi yang lebih baik, koneksian Bapak Ibu, hubungan, ada komunitas Bapak Ibu ya, disukai, ada persaudaraan, ada persahabatan, ada cinta kasih Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu sekalian, jangan lagi kita bicara 4L. Tahu Bapak Ibu 4L Bapak Ibu? Ya lu lagi. Bulan lalu datang apa? Bulan berikutnya datang apa? Bapak Ibu putuskan. Minimal Bapak Ibu, setahun sampai 2 tahun. Fokus di bisnis PREF. Kalau Anda mau luar biasa Bapak Ibu, setahun minimal fokus di bisnis PREF internasional. Ya, mati-matian, bukan mati betul Bapak Ibu. Sungguh-sungguh 100%. Ya. Ayo Bapak Ibu. 100%. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian constant growth. Bapak Ibu harus selalu ada pertumbuhan Bapak Ibu. Menjadi lebih baik step by step Bapak Ibu. Memang nggak bisa langsung puluhan juta rupiah, nggak bisa langsung ratusan juta rupiah. Tetapi yang paling penting ada progres yang terus meningkat. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan Bapak Ibu sekalian. Oke. Dan need yang ke-6 Bapak Ibu, kontribusi. Sejauh mana Bapak Ibu kita bermanfaat untuk tim kita. Tidak usah bicara orang lain dulu. Untuk tim kita, untuk keluarga kita yang kita cintai. Sejauh ini, selama ini, istri Anda, suami Anda selalu berharap. Walaupun mungkin mereka kecewa. Walaupun mereka kok sering gagal ya suami saya, ya istri saya. Tapi percayalah Bapak Ibu, mereka punya doa dan harapan. Di PREF inilah kita harus buktikan Bapak Ibu. Kita bisa mencapai, memberikan bukti Bapak Ibu sekalian, bukan terus janji. Ya, oke, Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu sekalian, mungkin masih di awal, bagi Bapak Ibu yang berkenan, yang mau buka kamera, silakan buka kamera. Biar saya bisa nanya langsung ke Bapak Ibu sekalian, saya bisa berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti Pak Endang tolong lihat siapa-siapa yang buka kamera. Ya, ayo kita mulai biasakan Bapak Ibu setiap kali ada Zoom, ya ada pelatihan lewat Zoom Bapak Ibu, kita juga buka kamera. Ya, apapun bagaimana kondisi Anda Bapak Ibu sekalian, kita belajar biar apa ya Bapak Ibu? Ya, saya mau berinteraksi. Ya, jangan biarkan pembicara Anda bicara sendiri Bapak Ibu sekalian. Ayo kita berinteraksi Bapak Ibu. Ya, siapapun yang buka kamera Bapak Ibu silakan. Ya, oke. Next Bapak Ibu, lanjut kita. Masih lanjut, masih semangat Bapak Ibu? Kalau mau lanjut, masih semangat tulis. Iya, semangat, lanjut. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, next Pak Endang. Oke, terima kasih Bu Tia. Bu Tia ini luar biasa. Boleh saya sedikit dengan Bu Tia, Pak Endang, tolong dibuka untuk audionya Bu Tia. Bu Veronica, terima kasih. Bu Veranita. Oke. Boleh Pak Endang? Boleh saya dengar suaranya Bu siapa tadi? Iya Pak Tony. Selamat malam Pak. Oke, terima kasih. Bagaimana Ibu? Apa yang Ibu harapkan dari Zoom malam hari ini Ibu? Apa yang Ibu harapkan dari bisnis PREF Ibu? Boleh saya tahu Ibu? Sedikit saja. Baik, terima kasih Pak Tony kesempatannya. Tia, mohon maaf tidak on cam karena kebetulan device saya agak trouble Pak Tony. Jadi saya bukan tidak mau on cam, ya. Tapi untuk selanjutnya saya pastikan untuk device saya oke.
Yang pertama itu permintaan maaf saya. Yang kedua, saya sangat berharap di Prev ini ada sesuatu yang sekiranya berbeda dengan yang kemarin saya ikutin. Oleh karena itu, kenapa saya ikut training leadership ini. Jadi nanti mohon bimbingannya, dan mungkin di sesi terakhir saya ada pertanyaan sih Pak Tony terkait tim Baik. saya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Tia. Terima kasih sudah berkenan Ibu untuk menyampaikan ya. Nanti kita akan di akhir sesi acara kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih ya Bu. Tadi ada Bu Sama-sama, Santi ya Pak. yang mau bicara. Silakan. Tolong Pak Andan dikasih waktu Bu Santi. Silakan Bu Santi. Halo, dengan Bu Santi? Ya, Ibu. Silakan Ibu. Suaranya Ya, belum silakan, Bu kedengaran Bu Santi. Santi. Oh, suaranya nggak dengar. Sudah dibuka. Oh, nggak apa-apa, Bu Nani, nggak apa-apa. Mohon maaf, nggak bisa on cam, tidak apa-apa. Bu Santi, suaranya saya belum dengar. Silakan Bu Santi. Suaranya nggak kedengaran. Nggak dengar ya, saya juga nggak dengar Bu Santi. Mohon maaf. Teman-teman mungkin dengar suaranya Bu Santi, atau hanya kami yang nggak dengar? Mohon dibantu, biar kita bisa memberikan... Iya, memang nggak dengar Pak. Mungkin Bu Santi kurang tambah volume kayaknya. Nggak dengar, Pak. Oke, nggak dengar ya. Baik, baik. Oh, terima kasih Pak Johnson, Bu Veranita. Ya, ini Pak Johnson. Oke. Bu Santi, kami tidak bisa mendengar suara Ibu. Atau boleh dibantu di chat, Bu Santi, karena kami masih... Pak Anang, nggak dengar ya suara Bu Santi ya? Enggak, Pak. Oke. Nggak di-mute tuh. Oke. Ya, mungkin Bu Santi, coba nanti kita coba lagi, mohon maaf. Ini kami belum dengar ya, Pak Andang ya? Benar ya? Ya. Oke, yang lain siapa yang mau interaksi? Oke, silakan kalau mau interaksi. Oke, nanti Pak. Oke, nggak apa-apa Ibu. Nanti kita coba lagi ya Ibu. Jangan sungkan, nanti Ibu langsung, Pak saya mau bicara. Sampaikan, nanti Pak Andang akan mengakomodir. Ya, baik. Lainnya Bapak Ibu sekalian? Oke, kalau enggak, ada Pak Sugidi, terima kasih dari Kisaran, ada Pak Johnson ya, luar biasa, ada Pak Dodo Rahmat. Ya, terima kasih banyak. Ya, ada Ibu Opu A3 A5S. Ibu boleh nanti ganti ada nama Ibu biar kami bisa menyapa. Terima kasih sudah buka kamera ya. Terima kasih. Baik, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Dodo Rahmat sudah buka kamera. Pak Edi Opa, terima kasih banyak ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya senang sekali Bapak Ibu. Ini kerinduan seorang pembicara Bapak Ibu. Siapapun pembicaranya. Pak Ardi, Pak Endang, Pak Nober, Bu Monica, Bapak Ibu. Kita luar biasa kalau kita bisa berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu. Ya, oke, lanjut. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Next Pak Endang, boleh ke materi lagi. Ya, alasan coaching. Betul. Ya, materi yang ini. Bisa? Selesai? Oke, Bapak Ibu sekalian, oke gini. Ya, saya ingin sampaikan, loh, Pak Tony kok kita belajar coaching ya. Sebagai leader, sebagai upline Bapak Ibu, seringkali kita diperhadapkan kita harus membina downline kita. Satu itu. Kita harus mendampingi downline kita. Kita harus membimbing downline kita. Kita harus memberikan solusi untuk downline kita. Kita bisa harus mengarahkan downline kita ya sebagai tugas seorang upline atau leader. Nah, pada waktu proses itu Bapak Ibu sekalian, alangkah lebih luar biasanya kalau Bapak Ibu juga belajar bagaimana sih coaching. Bagaimana sih kita bisa memberikan arahan, konseling. Anda sebagai coach, Anda sebagai konselor Bapak Ibu, ya. Jadi jangan hanya, oh enggak kan itu ada ilmu. Yes, kita belajar Bapak Ibu. Dari yang sedini mungkin kita mau belajar. Ya. Bapak Ibu seorang leader harus paham tentang bagaimana sih coach timnya.
Ya, bagaimana sih betul-betul ada perbedaan antara konseling sama coaching. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu ya. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, coaching punya maksud Bapak Ibu untuk tujuan yang lebih positif. Jadi kita bisa ngerti betul bahwa oh iya, saya mau dolen-dolen kita kalau di NDO Bapak Ibu dengan Pak Ardi, Anda diarahkan untuk tulis 90 hari pertama. Ya, goals Anda apa? Anda buat set goal Anda di 90 hari pertama. Lah, itulah tujuan kita coach Bapak Ibu. Kita coaching, kita konseling Anda, ya. Membawa itu formnya itu yang sudah Anda isi Bapak Ibu. Ayo bicara sama leader Anda bagaimana itu terwujud Bapak Ibu sekalian. Karena saya percaya nggak cukup hanya lewat NDO, lewat BOP. Anda butuh bertemu leader Anda yang bisa mengarahkan secara langsung hari per harinya, day by day-nya Bapak Ibu sekalian, ya. Dan yang berikutnya adalah Bapak Ibu, setiap orang butuh didengar. Ingat, kalau kita sebagai leader sudah sukses Bapak Ibu, sudah punya income yang luar biasa besar, terkadang kita harus sedikit turun Bapak Ibu untuk mendengar apa sih keinginan dolen kita. Memang betul, setiap dolen mau sukses, mau cantik, mau sehat, mau kaya, tapi dia butuh didengar. Dia mau sampaikan apa sih? Untuk dia mau melangkah, kita perlu arahkan Bapak Ibu sekalian. Kalau dia nggak tahu, ayo kita tanya dia, apakah ini betul dibuat sudah sesuai dengan yang dia harapkan. Ya, 90 hari pertama Bapak Ibu. Karena kemarin di Bogor juga bersama dengan, saya sempat lihat kerinduannya di 90 hari pertama. Ya, ada yang mau rutin home sharing, ada yang mau rutin BOP, ada yang mau ya paling nggak berapa bulan lagi saya harus bisa punya uang sekian 10 juta. Bapak Ibu, semua itu positif. Nah, tugas leader adalah, ayo. Apa yang sudah dibuat 90 hari pertama, ambil dan ajak dia bicara. Coach dia Bapak Ibu. Leader bertugas untuk bisa mendampingi dolen-dolennya. Ilmunya disebut konseling dan coaching. Ya Bapak Ibu sekalian, dan seorang leader Bapak Ibu kenapa harus belajar coaching? Dia terus bisa menginspirasi Bapak Ibu. Oh iya ya, karena lewat bicara empat mata atau di komunitas, di home sharing pribadi, lepas pribadi, ya beberapa orang Bapak Ibu. Karena kalau di POP yang 10 orang, 20 orang, 50 orang kan itu nggak akan terwakili Bapak Ibu. Begitu ada sesi meeting after seminar, meeting after training Bapak Ibu, disitulah seorang leader bisa betul-betul membantu, mengarahkan yang tepat buat dolen-dolennya Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan Bapak Ibu, kenapa sih alasannya harus coaching? Biar jelas terukur Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang Jawa bilang nggak ngambrah kemana-mana, nggak kemana-mana omongannya Bapak Ibu, jelas, ya diarahkan yang jelas Bapak Ibu. Karena kan semua punya waktu terbatas, leader punya waktu terbatas, karena leader pasti apalagi yang sudah begitu luar biasa Bapak Ibu, sudah punya ratusan ribuan member, ya pasti waktunya sangat terbatas. Makanya itu Bapak Ibu ngerti dan paham betul bagaimana coaching orang itu dibutuhkan sejak awal Bapak Ibu sekalian, ya. Bagaimana sih pendekatan melibatkan psikologis, pendekatan emosi Bapak Ibu. Ya, pendekatan emosi. Terkadang Bapak Ibu, kemana saya baca Bapak Ibu? Ya, waktu tulis 90 hari pertama, aku nggak bisa, tantangannya besar, aku kena ada mental block. Bapak Ibu, kalau kita tidak tahu persis, kita nggak ngajak bicara, kita nggak tanya, kita nggak akan pernah tahu Bapak Ibu. Kita maunya semuanya orang sukses. Setiap orang punya latar belakang berbeda-beda, punya kasus berbeda-beda, ya, punya permasalahan berbeda-beda. Nah, kita perlu Bapak Ibu sekalian ambil waktu untuk tanya betul. Siapa tahu dia brilian, ya. Siapa tahu dia betul-betul emas Bapak Ibu di tim Anda, ya. Tapi karena kita belum gali, belum tanya, belum mengarahkan, kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Ya, oke Bapak Ibu, setuju Bapak Ibu? Kalau setuju, boleh tulis. Ya, setuju, setuju Bapak Ibu sekalian. Mungkin masih banyak alasan kenapa kita harus coach, ya. Kenapa kita harus membimbing, kenapa kita harus ngajarin, kenapa kita harus membina. Masih banyak, ya. Oke, ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu, respon Bapak Ibu, respon semuanya, terima kasih banyak. Oke, Pak Andang, next Pak Andang. Terima kasih Pak Dodo Rahmat, luar biasa, setuju, terima kasih. Bapak Ibu, karena ini sama-sama, ya. Ini
ilmu ini bisa dipelajari, bisa diimplementasikan, bisa dilakukan di setiap hari kita bekerja berbisnis, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah manfaat kenapa kok ada coaching, ada konseling, Bapak Ibu sekalian, sedikit saya mau sampaikan. Kalau seseorang downline Anda atau kalau member Anda, dulu Anda punya masa lalu, punya kepahitan, ya dia mau sukses rasanya ada mental block yang luar biasa menghadang. Disitulah Anda perlu konseling dia. Konseling biasanya bicara tentang bereskan sesuatu yang masih menjadi rintangan di masa yang lalu. Pak, aku mau sukses, aku mau luar biasa, tapi aku mau ini beres dulu. Bapak Ibu sekalian, Anda butuh bicara dengan dolen Anda yang luar biasa itu. Ya, Anda butuh bicara. Ya, jadi betul-betul Bapak Ibu, pada saat kapan kita konseling, pada saat kapan kita coaching Bapak Ibu, pada saat kita menemukan ada rintangan, ada bahkan satu tugas apren adalah membantu permasalahan. Bukan berarti semata-mata hanya uang dan uang, enggak Bapak Ibu. Tapi kehadiran Anda sebagai leader diperlukan, duduk bersama. Sekali lagi, siapa tahu dia berlian untuk Anda ke depannya. Siapa tahu dia emas yang luar biasa 24 karat untuk Anda, Bapak. Kita butuh melihat dengan seksama, memperhatikan dengan sesama. Kita butuh untuk itu kita perlu bicara. Ada sesi di mana kita harus ketemu mereka. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, coaching. Nah, kalau sudah kita bereskan, kita sudah konseling Bapak Ibu, oke ya, siap ya, ayo tanyakan. Mau ngapain di Prime? Bicara coaching. Tanya lagi Bapak Ibu. Coaching adalah ilmu seni bertanya. Ya, seni bertanya adalah coaching Bapak Ibu. Jadi sehingga pada waktu nanti sudah jalan Bapak Ibu, dia tahu apa yang dia lakukan. Tetapi dipandu, dibimbing, diarahkan sama leadernya. Ya, diarahkan sama leadernya. Karena kalau enggak, ya oke lah semua sukses lah. Tapi dia nggak tahu Bapak Ibu bagaimana future star, bagaimana one star, bagaimana two star, bagaimana three star. Bapak. Butuh diajak bicara. Butuh dikasih pemahaman. Loh, apakah ada Pak Tony yang sudah setahun, ya ternyata belum tahu jenisnya? Ada Bapak Ibu sekalian. Yang penting jalan, yang penting jual, yang penting ngeblok. Ada. Ayo, apakah mereka salah? Enggak. Ayo kita arahkan. Biar sesuai dengan bisnis plan-nya Bapak Ibu. Biar kalau dia ingin duit sekian ratus juta, sekian puluh juta, jelas Bapak Ibu sekalian. Ya, sesuai. Jadi bukan salah arah. Ya, ingat, itu Bapak Ibu. Arahnya ke produktivitas. Ya, oh aku udah prospek tiap hari, aku udah ikut tiap hari, tapi belum ada yang berhasil. Bapak Ibu, tanya lagi. Siapa yang direkrut? Siapa yang dijual? Marketnya di mana? Apa hambatannya? Apa kesulitannya? Tugas kita sebagai leader, Bapak Ibu, memberikan pemahaman yang benar. Memberikan solusi yang benar. Untuk apa? Sekali lagi, harusnya, kalau sudah aktif terus tiap hari melakukan dan duit Bapak Ibu, betul-betul duitnya jadi duit loh Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ada itu apa? Pencapaian kuliah dapat Bapak Ibu. Tapi kalau sudah jalan 3 bulan, 4 bulan, 2 bulan, loh kok belum ada hasil? Ayo kita duduk bareng. Bagi yang mengalami hal itu, jangan menyerah. Saya kemarin sempat lihat, sempat dengan di Zoom Pak Bobi atau Bapak Ibu yang lainnya, yang leader kita, awalnya begitu luar biasa Bapak Ibu, nggak ngundang berapa puluh orang, dijelasin nggak ada yang closing. Bapak Ibu nikmati proses. Nikmati proses. Memang ada yang begitu langsung mulai ya pasang start on Bapak Ibu hari ini, wah langsung cepat Bapak Ibu. Ya, tapi ada juga yang butuh proses. Nah, pada saat itulah Bapak Ibu, seorang leader hadir. Seorang leader duduk bersama, mengarahkan, mendampingi, menunjukkan cara yang tepat Bapak Ibu. Oke, yang 3 Bapak Ibu, manfaatnya apa? Mengembangkan tim. Timnya jauh lebih berkembang, jauh lebih luar biasa. Saya selama kurang lebih 3 minggu ya ada di Prime karena saya masih baru Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mohon maaf. Ya, saya melihat Bapak Ibu ada beberapa leader yang luar biasa antusias, sering ngajak teman-temannya, calon mitranya, ya ke kantor. Ya,
dipresentasi, dijelaskan, juga dibantu oleh tim, ada Pak Nober, ada Pak Nang, ada Bu Monika, ada Pak Ardi, Bapak Ibu sekalian, atasan kami, ya, ada saya sendiri, kita bantu Bapak Ibu. Ayo, kalau yang jauh ya Bapak Ibu dengan leader Anda, dengan upline Anda Bapak Ibu, tapi kita siap support Bapak Ibu, kita siap dukung, ya. Terus Bapak Ibu untuk apa lagi? Peningkatan skill, ya, peningkatan kualitas, peningkatan keterampilan, karena itu semua butuh dipelajari Bapak Ibu. Ya, semua itu ada caranya. Bagaimana sih kita mempresentasikan, bagaimana kita bercerita tentang alat kita yang luar biasa, bagaimana sih kita memahami sebuah bisnis plan yang luar biasa, sehingga antara bisnis plan dengan apa yang kita lakukan itu sama Bapak Ibu, sejalan, on the track. Ya, sehingga kalau sudah betul Bapak Ibu, otomatis kualitasnya pelan-pelan iya. Oke. Kalau Anda sudah biasa ketemu orang, lama-lama Anda sudah biasa bisa closing, ya biasanya closingnya itu butuh waktu berapa lama, lama-lama Anda akan semakin cepat untuk closing. Kenapa? Sudah terbiasa. Ada pepatah, ada peribahasa, Allah bisa karena biasa, Bapak Ibu. Ya, dan berikutnya Bapak Ibu, apa alasannya? Apa manfaatnya Bapak Ibu? Menjaga motivasi tim. Anda jadi leader yang dirindukan Bapak Ibu sekalian. Ya, membangun budaya kerja yang luar biasa Bapak Ibu. Semuanya semangat. Wah, ini kalau saya sudah leader saya, apa yang saya udah ngundang kita untuk home sharing, home meeting, ya, untuk BOP, pasti kita semangat. Ya, karena Anda jadi role model Bapak Ibu. Anda didambakan oleh downline Anda. Ya, Anda menciptakan motivasi buat tim Anda. Anda menciptakan semangat buat tim Anda Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, Anda sering dengar banyak orang belum disuntik. Ini bicara psikologis Bapak Ibu. Datang ke dokter yang sudah luar biasa, rasanya belum diapa-apain sudah sembuh. Begitu dia datang di ruang tunggunya. Jadilah leader juga seperti itu Bapak Ibu. Menjadi motivasi, menjadi penyemangat, menjadi inspirasi buat tim Anda, dolen Anda. Ya, meminimalkan demotivasi. Ya, Bapak Ibu, begitu Anda sapa, halo Ibu, halo Bapak, wah jadi semangat Bapak Ibu. Dengan suaranya, vibrasinya ada udah luar biasa Bapak Ibu. Udah semangat, ya. Dan Bapak Ibu akhirnya apa? Menciptakan, membentuk leader-leader baru. Karena Anda butuh duplikasi. Ingat ini bisnis multi level marketing Bapak Ibu. Ya, butuh duplikasi. Anda sudah bantu orang untuk sukses. Anda sudah bantu dolen Anda untuk sukses. Pasti tercipta duplikasi Bapak Ibu. Begitu mereka nyaman, merasa mereka betul-betul di tim yang luar biasa Bapak Ibu, mereka akan terjadi duplikasi dengan sendirinya. Ya. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Apa kabar Bapak Ibu? Ya. ITERA Care Bapak Ibu, apa jawabannya? Tulis, ya. Sehat, cantik, kaya Bapak Ibu sekalian. Ayo, semuanya chat Bapak Ibu, semuanya masih semangat. Tulis ya, saya semangat Pak Tony. Ya, terima kasih Bu Tia. Ayo Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih, terima kasih. Ya, ayo Bapak Ibu sekalian. Lah, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Syu, ya. Terima kasih Pak Khairul, ya. Ini Bapak ya. Oke. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Ayo Bapak Ibu, kita semangat, kita semangat. Hal yang paling kecil Bapak Ibu, ayo kita rajin. Ini adalah aktivitas Bapak Ibu, walaupun chat Bapak Ibu, tapi ingat Bapak Ibu sekalian bahwa itu membuat kita termotivasi. Bayangkan kalau pembicaranya lemes Bapak Ibu, ya, nggak memotivasi Anda mungkin langsung keluar. Kami pun belajar. Tim bisa develop, kita belajar terus bagaimana memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, lanjut Pak Anda. Terima kasih untuk semua partisipasi Bapak Ibu leader, Bapak Ibu yang luar biasa. Lah, Bapak Ibu sekalian, Sir John Whitmore Bapak Ibu, dia yang menciptakan konsep grow model. Ya, jadi coaching itu Bapak Ibu butuh satu paket arahan. Ya, terima kasih Bu Santi. Ya, coaching itu adalah biar nggak kemana-mana arah pembicaraannya. Dia terpola dengan baik. Berarti harus ada apa? Harus ada G, harus ada R, harus ada O, harus ada W, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa nih Bapak Ibu? Setelah beres semua, kita kasih konseling Bapak Ibu, mulai nih. Ayo kita bicara masa depan yuk. Kita bicara setahun lagi ya Bu. Kita bicara 6 bulan lagi ya Bu dengan Pref Ibu ya. Biar keluarga Ibu, anak istri Ibu, suami Ibu betul-betul merasakan manfaat Ibu ada bisnis Pref. Bapak ada bisnis Pref. Ya.
Goalnya apa Bapak Ibu? Anda mau ngapain? Anda pengennya apa? Apa yang Anda harapkan? Gali itu dari dolen Anda Bapak Ibu. Walaupun jelas memang mau kaya, walaupun jelas mau dapat bonus besar. Tapi Bapak Ibu seringkali yang tersembunyi di hati nurani, kita harus tahu dari dolen kita. Pengen apa sih sebetulnya? Siapa tahu dia butuh rumah baru. Siapa tahu dia pengen sepeda motor untuk anaknya, ya, karena dia pengen berikan berapa tahun pengen berikan sepeda motor untuk anaknya belum terwujud Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu dia pengen menghadiahi keluarganya mobil baru. Tanya itu Bapak Ibu mau ngapain? Mau goalnya mau apa? Baru kita arahkan ke bisnis plan, kita arahkan ke langkah ke actionnya apa Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu tanya goalsnya, mau ngapain, mau apa yang diharapkan, diinginkan Bapak Ibu, tanyakan, sekarang bagaimana kondisinya? Sekarang bagaimana kondisinya? Realitinya bagaimana? Terus berikan opsi Bapak Ibu. Oh, ini harusnya yang Anda lakukan. Ya, opsi kaitannya dengan solusi Bapak Ibu. Ya, dan kasih tahu how to do-nya, way-nya, way out-nya bagaimana. Ya, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu. Guru model. Lanjut Pak Andang. Ayo, jam 9. Kita 15 menit lagi Bapak Ibu sekalian ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah step-stepnya dari grow tadi. Ya, ini step-stepnya Bapak Ibu. Ada 6 step untuk coaching skill. Keterampilan kita bertanya, keterampilan kita mengarahkan dolen kita, membantu dolen kita Bapak Ibu sekalian. Ya, 6 hal ini Bapak Ibu harus betul-betul memahami sehingga bisa diimplementasikan, dipraktekkan Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam sehari-hari Anda sedang mencari downline, Anda sedang mencari market, Anda sedang mengembangkan bisnis Bapak Ibu sekalian, Anda sedang mendampingi downline Anda Bapak Ibu dan untuk Anda sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut aja Bapak Ibu ya. Ini 6 hal. Lanjut Pak Anda, biar satu persatu. Nah, Bapak Ibu yang pertama adalah seni bertanya. Apa yang harus kita tanyakan sih Bapak Ibu sekalian? Ya, harusnya pertanyaan kita memberikan arah, memberikan saran yang benar. Ya, memberikan kejelasan Bapak Ibu sekalian. Menyusun prioritas. Karena kita perlu gali Bapak Ibu sekalian mengarahkan ke action plan Bapak Ibu. Yang memberikan cara pandang yang benar, memberikan beberapa alternatif Bapak Ibu. Ingat itu Bapak Ibu ada who, ada what, ada where, ada when, ada why, ada how, ada question Bapak Ibu, ada answer. Bapak Ibu gali dia, tanya dia mau ngapain, mau tujuannya apa, ya apa aja yang diharapkan, bagaimana Bapak Ibu sekalian. Nah, itu untuk questioning. Oke, lanjut Pak. Yang kedua. Ya, 2 tipe pertanyaan Bapak Ibu. Fokus pada latar belakang, itu bicara counseling Bapak Ibu sekalian, dan fokus pada solusi itu bicara coaching. Sekali lagi Bapak Ibu, 2 pertanyaan utama Bapak Ibu. Yang pertama kan kita realitanya apa sih? Nah, realita biasanya berhubungan dengan sesuatu yang terjadi di belakang Bapak Ibu. Loh, aku dulu tuh begini loh, aku dulu tuh begini loh, aku tuh dulu hebat loh, di MLM manapun saya tuh hebat loh. Oke, sekarang apa masalahnya? Sekarang bagaimana yuk ke depannya yuk. Bapak Ibu sekalian, 2 hal yang harus Bapak Ibu pahami dalam hal pertanyaan. Dan pada waktu mereka solusi juga ada beberapa alternatif sebuah solusi Bapak Ibu. Tidak hanya satu saja. Tujuannya sama Bapak Ibu. Satu tempat kita berhasil. Brand Ambassador, ya, Tristar, Sapphire Bapak Ibu sekalian, ya, Ruby, semua sama, ya. Tetapi mungkin kita sesuaikan dengan kondisi, dengan latar belakang, ya, dengan challenge-nya dia, dengan tantangannya dia Bapak Ibu sekalian. Ingat Anda seorang leader. Oke, lanjut Pak Anda. Nah, Bapak Ibu, ini bicara pertanyaan tadi itu. Ya, latar belakang dan ke depannya. Dipertegas lagi. Apa yang sedang terjadi ke Ibu, ke Bapak, ya siapa yang bertanggung jawab, ya, dengan kejadian sudah ada, dengan nanti ke depan karena kita hidup nggak sendirian Bapak Ibu, mungkin ada suami, mungkin ada istri, mungkin ada anak-anak Bapak Ibu. Ya, mengapa ini terjadi Bapak Ibu sekalian? Siapa yang melakukan? Apa yang menjadi tantangan saat ini? Apa yang ingin dicapai? Ini contoh saja Bapak Ibu ya, hal-hal yang kita bisa pakai sebagai referensi Bapak Ibu. Ya, apa yang ingin dicapai, apa yang ingin diharapkan. Kenapa menginginkan hal tersebut? Ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Berikutnya.
Ini tentang pertanyaan. Berikutnya Bapak Ibu, langkah kedua, dengarkan Bapak Ibu. Pada saat Anda sedang menggali, menanyakan sesuatu ke dolen Anda, ke mitra Anda, ya ke partner bisnis Anda Bapak Ibu. Dua hal Bapak Ibu, sudah ada 4, tapi saya angkat 2. Dengarkan secara aktif Bapak Ibu, dan dengarkan dengan mendalam. Apa sih active listening, apa sih deep listening? Bapak Ibu bisa cari info dari banyak hal Bapak Ibu. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, Anda harus aktif ya, dari gestur Anda harus fokus Bapak Ibu, dari mata Anda ya, Anda terlibat betul dengan orang yang sedang Anda coach Bapak Ibu, dolen Anda Bapak Ibu sekalian. Anda kasih perhatian Bapak Ibu yang tulus Bapak Ibu. Ya, gestur Anda juga mendukung Bapak Ibu. Kalau gestur Anda duduknya menjauh, ya, kok rasanya upline saya kok nggak mau ya, kok rasanya dia duduknya jauh banget ya. Anda yang harus mendekat, condong ke dolen Anda kalau duduk Bapak Ibu. Itu satu contoh. Kalau Anda harus berjabat tanganlah dengan yang luar biasa, bukan terlalu menekan posisinya ya, tapi Anda kasih sesuatu yang membuat dia, kalau Anda mau mengguncang-guncang tangannya juga jangan terlalu keras Bapak Ibu sekalian, satu contoh seperti itu. Ya, dan tanyakan lagi. Mungkin seperti ini ya Pak. Anda harus aktif Bapak Ibu. Mendengar aktif itu bukan hanya cuma dengar oh iya. Oh iya. Anda bisa kasih pertanyaan terbuka juga Bapak Ibu sekalian. Ya, kan ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup Bapak Ibu. Untuk apa sih pertanyaan terbuka? Untuk menggali. Kalau Anda closing pertanyaan tertutup Bapak Ibu. Ya, beli 2 atau beli 3, beli yang pro atau yang premium. Tapi kalau Anda menggali pada waktu coaching Bapak Ibu, Anda perlu kasih pertanyaan terbuka. Biar dia tergali semua informasinya, dari Anda bisa kasih yang terbaik sebagai solusinya. Ya, deep listening, dengarkan dengan empati, ya, sungguh-sungguh Bapak Ibu, Anda fokus dengan dolen Anda, ya, Anda taruh dulu handphone Anda Bapak Ibu sekalian, ya, Anda kasih kasih tanda bahwa Anda memang betul-betul care sama dia. Ya. Bukan hanya dengar-dengar, oh ya. Ulangi lagi, tandaskan lagi Bapak Ibu sekalian, listening. Di sesi inilah Bapak Ibu, Anda betul-betul dilihat. Anda betul-betul dibutuhkan sama dolen Anda. Ya, lanjut Pak Andang. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting pada proses itu, terciptalah building rapport, kesamaan visi, kemiripan Bapak Ibu sekalian. Ya, Anda jangan cemberut kalau bicara Anda sedang coaching Bapak Ibu, Anda pasang senyum, Anda boleh serius Bapak Ibu, pilih kata-kata yang memotivasi, ya, istilah-istilah yang bisa dipahami, ya, intonasi Anda harus speed-nya harus ngikutin Bapak Ibu. Kalau dia juga agak slow, Anda juga ikutin dia. Ya, kalau dia berapi-api juga Bapak Ibu berapi-api. Minimal menyamakan Bapak Ibu, building rapport. Ya, kalau posisi tangan dia ikuti Bapak Ibu. Ya, ini adalah teknik Bapak Ibu di salah satu NLP, linguistic programming, dan ini betul terjadi Bapak, tanpa Anda sadari. Ya, kalau dolen Anda duduk pasti Anda ikut duduk kan Bapak Ibu sekalian. Dolen Anda berdiri pasti Anda ikut berdiri Bapak Ibu, kan nggak sopan rasanya. Secara etika kan nggak pas kalau dolen Anda berdiri Anda duduk. Sebaliknya juga sama. Ya, kalau dia bersandar juga Bapak tanpa sadari juga ikut bersandar. Ya Bapak Ibu, bahkan sampai ke minat, sampai ke hobi. Kenapa sih Bapak Ibu? Ciptakan kesamaan, kemiripan Bapak. Itu akan lebih mudah untuk masuk lebih lanjut Bapak Ibu sekalian. Ya, setujui apa yang dia sampaikan Bapak Ibu dan coba gali Bapak Ibu. Ya, oke, lanjut Pak Anda. Oke, lanjut. Terima kasih Bu Santi. Lah, klarifikasi lagi Bapak Ibu sekalian. Setelah Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, setelah Bapak Ibu mendengar Bapak Ibu sekalian, ya, klarifikasi lagi. Ya. Ini contohnya, ya, ada yang konsepnya perbandingan, generalisasi, Bapak Ibu pembatasan diri, ada kata kerja, Bapak Ibu kata benda, contohnya lebih kurang, ya, apa, ya, dari siapa, ya, apakah betul seperti ini Bapak yang Bapak Ibu tadi sampaikan, ya, jika memang ada sesuatu tentang pembatasan Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi jika dilakukan atau tidak, ya, kasih klarifikasi Bapak Ibu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, coaching itu betul-betul dia memastikan bahwa dia mau jalan, bukan nyuruh, mohon maaf. Coaching bukan
bukan di pihak kita, tapi kita memberikan sebuah gambaran Bapak Ibu, sebuah arahan, sehingga yang memutuskan sendiri adalah dolan kita. Sehingga begitu dolan kita memutuskan Bapak Ibu, dia tahu apa yang dia lakukan. Sesuai dengan apa yang sudah kita coaching. Ya, oke, lanjut Pak Anda. Nah, Bapak Ibu sekalian, supporting. Setelah kita tahu semua Bapak Ibu apa yang perlu Anda support. Mungkin strategi Bapak Ibu, mungkin bagaimana melangkah Bapak Ibu, mungkin setiap hari perlu Bapak temui 5 orang per hari, 10 orang per hari, setiap minggu harus ada home meeting, harus ada ikut BOP, baik yang diadakan oleh leader maupun oleh supporting dari perusahaan Bapak Ibu sekalian, ya. Itu bicara aksi, bicara strateginya seperti apa sih untuk penempatan kiri kanan, duplikasi berapa Bapak Ibu sekalian, ya. Follow up Bapak Ibu, paling penting follow up. 2 kali 24 jam Bapak Ibu harus follow up. Setelah Anda ketemu sama calon mitra Anda, calon dolen Anda. Jangan terlalu lama Anda biarkan mereka Bapak Ibu. Anda harus segera follow up. Dan Anda butuh feedback Bapak Ibu sekalian. Feedbacknya apa? Tanyakan. Setelah Anda sampaikan semua Bapak Ibu, ya, tanyakan feedbacknya apa. Anda butuh feedback. Ya, ini langkah supporting. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah intuisi. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang terasah, orang-orang yang sudah luar biasa menjaga bisnis private, yang sudah lama di dunia marketing, dia intuisinya tajam Bapak Ibu. Oh, sebaiknya seperti ini Pak, sebaiknya seperti ini Bu. Dasar pengalaman seperti ini, apa yang Ibu lakukan sudah betul, tapi sebaiknya seperti tambahkan ini. Bicara intuisi Bapak Ibu sekalian. Ya, kemampuan memahami sesuatu, kadang-kadang nggak bisa dinalar Bapak Ibu. Loh kan nggak gitu Pak. Pak, coba lakukan. Karena dengan cara begini, siapa tahu lebih berhasil. Ya, menghadapi situasi yang terjadi untuk sebuah solusi. Bapak Ibu sampaikan tadi. Intuisi bicara, ya. Ya, feeling lah, bicara feeling, intuisi yang kuat Bapak Ibu. Karena Anda sudah pengalaman, Bapak sudah bisa menghadapi siapapun, tipe karakter apapun Bapak, Anda bicara. Sampaikan hal itu Bapak Ibu. Ya, berdasarkan pengalaman Anda. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi 6 hal itu Bapak Ibu, jangan lupa seni bertanya, Anda harus mendengarkan Bapak Ibu, Anda harus support Bapak Ibu, Anda harus juga pakai intuisi Bapak Ibu, ya Bapak Ibu sekalian, 6 hal, ya, Anda harus tahu betul, ya, dan kita belajar Bapak Ibu sebagai leader, ya, minimal kita tahu bagaimana cara kita meng-coach, bagaimana kita memberikan arahan Bapak Ibu jadi leader yang luar biasa. Ya, itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih, Anda sudah begitu luar biasa. Ya, dan sekarang saya kasih waktunya ke Pak Anda, mungkin ada pertanyaan, ada statement dari Bapak Ibu, dengan senang hati Bapak Ibu bisa tunggu. Ya, kita interaksi. Lanjut, Pak Anda, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tony. Ya. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, silakan ada yang mau bertanya atau chat, saya bacakan chat dulu. Ya, ini semuanya respon. Tidak ada pertanyaan. Oke, kepada Bapak Ibu sekalian boleh chat, boleh bicara. Silakan, silakan. Oh, ini ada. Pak Tony. Ini ada dari Pak Dodo Rahmat, Pak. Boleh izin bertanya, Pak? Boleh. Dari mana, Bu? Ibu siapa ini? Baik. Nama saya Tia, Pak Endang. Selamat Mbak Tia. Oke, silakan. Selamat malam, Pak Tony. Ya, malam-malam Ibu, malam. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Materinya cukup luar biasa hari ini. Seharusnya banyak tim saya yang ikut ya harusnya. Tetapi sekali lagi, saya butuh waktu untuk mengkoordinirkan itu. Oke. Pak Tony, pertanyaan saya ada 2 hal. Yang pertama adalah, saya rasa coaching dan konseling itu memang sangat dibutuhkan di pribadi kita masing-masing sebagai seorang leader. Pertanyaan saya begini, Pak. Bagaimanakah cara bila mana coaching itu tidak bisa mereka terima dengan baik? Salah satunya karena terkait dengan usia. Contoh, usia saat ini saya mungkin masih dibilang di bawah 50, sedangkan member saya itu, mitra saya di atas 50 lebih, dan bahkan mungkin sudah merasa berpengalaman di network marketing. Jadi beliau merasa kayak coaching itu nggak penting. Itu pertanyaan saya, bagaimana caranya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah semua harus konseling sampai ke dalam, Pak Tony? Itu aja. Oke, terima kasih Bu Tia. Sepertinya pertanyaan Bu Tia berhubungan juga dengan pertanyaan Pak Dodo Rahmat ya. Bagaimana menghadapi orang kalau kita arahkan, dia selalu membantah dan malah menyalahkan. Betul ya Pak Dodo Rahmat ya? Oke,
Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya para leader yang luar biasa, para member yang luar biasa, satu hal Bapak Ibu, siapapun yang kita hadapi Bapak Ibu, kita perlu mendengar. Entah itu pengalamannya sudah luar biasa, entah dia lebih senior dari kita, lebih matang secara usia, ya Bapak Ibu, siapapun yang pertama yang harus kita pahami adalah kita tidak perlu, gua coaching lu, nggak perlu. Tapi Bapak Ibu yang pertama adalah duduk bareng, tanyakan Bapak Ibu ke beliau. Ngapain sih? Apa sih yang diharapkan di bisnis prime? Ya. Jadi bukan kita menyampaikan dulu Bapak Ibu, mohon maaf, bukan kita, harusnya begini enggak. Kalau bicara coaching Bapak Ibu ya, karena ini bisa juga akan membantu apa yang tadi Pak Dodo sampaikan, juga yang Butia sampaikan. Ya, jadi pertama kali adalah gali sebanyak mungkin. Kalau teman-teman istilah yang lain adalah fact finding dan feeling finding, Bapak Ibu. Gali sebanyak mungkin apa sih dia kalau hari ini mau bergabung dengan Prive atau dia mau join sama Prive, apa sih yang dia harapkan? Kenapa sih dia mau bergabung? Kenapa sih dia mau sukses, Bapak Ibu? Nah, kita Bapak Ibu pada waktu dia sudah mulai tergali semua, kita bisa klarifikasi lagi. Ya kita memastikan lagi. Bapak, Ibu, mohon izin, apakah ini tadi Bapak Ibu sampaikan, apa benar? Biar saya tidak salah menangkapnya. Kalau sudah benar Bapak Ibu sekalian, berikan 1-2 poin arahan, bukan keputusan. Karena di sesi coaching Bapak Ibu, yang memutuskan adalah beliau sendiri. Ya, kenapa? Betul yang Pak Dodo Rahmat sampaikan, juga yang tadi Butia sampaikan, pertanyaannya. Seringkali kalau sudah lebih matang, mohon maaf, lebih senior, lebih merasa berpengalaman Bapak Ibu, biasanya dia pingin dia didengar. Apalagi kalau karakternya, mohon maaf kita sedikit singgung karakternya Bapak Ibu ya, personality. Kalau dia seorang koleris, dominan, dia tidak akan pernah bisa diarahkan. Dia minta apa yang dia sampaikan itulah menjadi solusinya dia. Tapi kita hanya butuh mendengarkan dan mengiyakan. Iya Bapak, ayo, apa yang saya bisa bantu untuk Bapak bisa mendapatkan hal yang Bapak sampaikan. Ya, Bapak Ibu, next time kalau nanti ada kesempatan, kita belajar komunikasi lewat karakter. Ya, apa sih kebutuhan setiap karakter berbeda-beda. Saya setuju Bapak, Pak itu malah saya selalu dibantah, saya selalu disalahkan. Saya percaya tipikal orang yang Bapak hadapi adalah mendekati koleris dominan. Silakan searching kemanapun, ke Google kemanapun, seorang koleris dominan, Bapak Ibu akan lebih senang apa yang dia sampaikan, kita iakan, kita oke Bapak, kalau begitu bagaimana menurut Bapak untuk kita sama-sama berhasil di Prive? Kalau emang dia bisa menyampaikan, iya Pak, saya dukung, ayo, kapan mulai jalan? Ya Bapak Ibu sekalian, kalau untuk yang tadi Butia sampaikan, apakah harus saya mendalam? Enggak juga harus. Tapi minimal dengan kita sudah menggali luar biasa, Bapak Ibu kita tahu sejauh mana apa sih yang diharapkan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita belajar seni bertanya, seni mengarahkan ini memang tidak mudah. Saya percaya, tapi minimal Bapak Ibu tahu pada saat Anda menggali, gali sebanyak mungkin. Ya, gali sebanyak mungkin. Ya, Anda harus dapat informasi sebanyak mungkin, Bapak. Apalagi yang sudah kepahitan dengan bisnis MLM. Apalagi yang sudah merasa, saya sudah ratusan MLM, saya selalu jadi leader. Apalagi seperti itu. Bapak Ibu, kita belajar pakai ilmu padi. Ya, itu mungkin Pak Dodo Rahmat bisa menjawab. Butia, ya, ada lagi? Terima kasih Pak Dodo Rahmat. Mungkin ada. Ya, silakan. Itu bagaimana trik marketingnya agar kita bicara itu agar terjadinya komunikasi timbal balik. Karena menurut saya kalau tidak ada komunikasi timbal balik yang saling menghargai, itu semuanya akan gagal. Baik. Baik Pak Alkindi, terima kasih Pak Alkindi untuk yang disampaikan. Kembali lagi Bapak, Ibu, selama saya, ini kita bicara Bapak ya, saya tidak hanya belajar tentang bagaimana sih coaching, bagaimana sih pendampingan, bagaimana sih konseling, tapi percayalah intinya cuman Bapak Ibu, orang kan butuh saling trust. Betul ya Bapak ya? Orang itu butuh saling trust, saling percaya, saling memberi kesempatan untuk iya, klien kita mau sampaikan sesuatu, dolen kita mau sampaikan sesuatu, dengerin dia,
sebanyak mungkin Bapak izin, monggo, silakan. Ya, apa sih yang Bapak harapkan? Apa sih kendalanya? Kasih sebanyak mungkin kesempatan Bapak Ibu. Kalau itu arahnya dia mau bagus loh ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi mohon maaf, bukan blaming, bukan selalu buat alasan, bukan. Yang kita mau gali adalah apa yang dari masalah dia. Berarti Bapak Ibu harus lakukan konseling dulu. Pak Alkindi, Bu Tia, Pak Dodol harus lakukan konseling dulu. Bapak Ibu yang lain juga begitu. Konseling dulu Bapak Ibu, tapi bukan ngomong, aku mau konseling Anda. Tidak, orang akan tersinggung. Tapi coba kali, oke Pak, ayo kita duduk ya. Apa sih Pak? Apa yang saya bisa bantu? Enggak Pak Dodo, enggak Pak Alkindi, enggak Bu Tia. Anda nggak mungkin bisa bantu Bapak. Minimal saya punya leader yang luar biasa. Minimal saya punya top manajemen yang luar biasa. Minimal saya punya business development yang luar biasa. Gali sebanyak mungkin. Biarlah saya jadi jembatan Bapak untuk mendengar apa yang Bapak Ibu sampaikan, dan kemudian ayo kita cari solusinya Bapak. Bapak bisa memutuskan. Minimal dengan cara begitu biasanya orang yang emosinya tinggi Bapak Ibu, yang kolersinya luar biasa akan turun. Iya juga sih. Oke deh, ayo kita bicara. Mungkin begitu Pak Alkini bisa membantu apa yang Bapak tadi sampaikan, Bapak. Mungkin gini Pak. Jadi di tahap itu kelihatannya kita harus menguasai satu produk. Karena mereka banyak bertanya itu karena merasakan apakah produk ini akan mendatangkan uang atau tidak. Siap. Nah, seperti itu. Nah, baik. Bagaimana satu cara kita untuk meyakinkan mereka bahwa produk ini bermanfaat? Karena kalau tidak bermanfaat, mereka tidak akan mau jual. Baik Bapak. Baik. Setuju Bapak, setuju banget Pak Alkini. Jadi begini, ini pasti kan ada pakar-pakarnya, ada kalau di tim kita ada Pak Ardi, ya, ada Bu Monika, ada Pak Nober, ada Pak Endang, juga leader-leader sudah begitu luar biasa, ya. Tapi yang paling penting gini Bapak, saya pun mengakui, jujur saya bergabung di PT Pref karena saya tahu betul kualitas produk Pref. Kita tahu betul manfaat produk Pref. Untuk siapa? Untuk teman-teman kita, untuk saudara kita Bapak. Lah, saya harus tahu dulu memang betul. Setuju Pak. Saya harus tahu dulu lah. Minimal Bapak, kan kita beda. Kalau kita menyampaikan testimoni orang lain sama kita merasakan sendiri manfaatnya kan berbeda. Betul. Karena di rohnya waktu bicara juga berbeda Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah, oh iya ya, teman saya, saudara saya, tetangga saya, bisa ada manfaatnya. Percayalah Bapak, ada cerita 3-in-1 tentang ITERA itu akan jauh lebih luar biasa. Ya, ada cerita baru Anda sampaikan tuh testimoni yang lainnya tuh, yang stroke di Thailand yang sekian tahun, yang nggak bisa kencing selama berapa tahun, tahu-tahu bisa. Tapi minimal Anda juga yakin. Karena sudah melakukan Bapak. Ya, jadi pertama itu, ya betul saya setuju kuasai produk dan manfaatnya, tapi akan langkah lebih baiknya kalau Anda juga jadi pelaku. Ya, biar apa yang kita sampaikan Bapak Ibu ada rohnya, ada nyawanya. Lalu mungkin Bapak bisa membantu ya Pak Alkindi ya. Iya, saya memang sudah mencoba melakukan itu, tapi untuk kita memang di tahap pembelian satu produk itu memang konsumennya memang harus kita pilih. Iya. Karena kalau kita tidak tepat kepada konsumen yang kita arahkan untuk beli, ya karena perhitungannya secara ekonomis, mereka tidak mampu. Gitu. Setuju Bapak, setuju. Jadi saya setuju dengan Bapak sampaikan juga begini Bapak. Saya pernah hitung, kalau satu keluarga itu beli satu alat, ya, beli ITERA klasik aja. Ngomong jelas 1 tahun aja, nggak usah 3 tahun, nggak usah 2 tahun. 3 orang terapi pagi sore Bapak, satu keluarga selama 365 hari. Oke lah dipotong dari 200 hari karena ada masa jedanya kan, harus istirahat dulu seminggu, istirahat 1 hari. Bapak hitung nominalnya paling cuma berapa ratus ribu rupiah. Tapi manfaatnya jauh lebih luar biasa. Nah, hal-hal itu juga saya pikir perlu disampaikan Bapak. Nah, itu saya maksud bagaimana pada tahap pembicaraan kita bahwa bukan nilai yang 4,8, tapi kita akan mengatakan bahwasanya ini adalah bukan untuk sesaat, tapi untuk kepentingan dalam jangka waktu kita berikan satu perincian seperti itu. Betul Bapak, betul. Nah inilah yang saya harapkan di dalam hal adanya Zoom ini, adanya Zoom tanya jawab ini. Iya. Karena baik. Kita tidak semua orang yang pernah mengalami di marketing, Pak. Iya. Bapak domisili di mana Bapak?
Kalau boleh tahu Pak Alkindi? Yogyakarta. Oh, oke. Bapak kebetulan kalau hari Kamis besok malam itu bicara tentang marketing plan, business plan. Mungkin juga bisa diarahkan besok malam. Ya, lebih tepat. Kemudian hari Jumat itu ada Bu Monik tentang produk. Pasti juga bisa diarahkan tentang apa yang tadi Bapak poinnya. Kemudian Bapak, saya juga mengundang Bapak di hari Sabtu. Hari Sabtu itu khusus bicara tentang business plan. Bagaimana kita bisa menyampaikan ke klien kita, ke calon downline kita, pada waktu kita menyampaikan tentang produk kita. Ya, jadi akan lebih komplit, Bapak. Mungkin kalau malam hari ini tidak bisa semua tersampaikan, Bapak Ibu, jawaban dari saya, tapi percayalah, besok malam ada sesi yang lebih tepat. Mungkin juga Jumat juga ada sesi yang lebih cepat. Seperti itu, Pak Alkindi. Ya, apalagi Bapak ada tinggal di Jakarta. Saya undang Bapak ke kantor. Saya di Yogyakarta, Pak. Ya? Di Yogyakarta. Oh, Yogyakarta, Ya, mohon maaf. Yogyakarta ada Pak Yona yang begitu luar biasa, ada leader begitu luar biasa. Tapi kalau Bapak berkenan, nanti Bapak bisa kami bantu by phone. Selain Bapak juga ke leader Anda. Ya, kita ngomong lebih detail lagi lewat telepon, kita bisa bantu Bapak. Boleh ya Pak ya, Pak Alkindi ya? Saya lihat cukup bagus Pak dalam satu aturan main di direct selling ini, karena dalam LMLM ini kemampuan seseorang direct selling itu sangat mendukung. Tapi bagi orang yang pemula memang akan bingung menjual produk dengan nilai ini. Baik. Karena meyakinkan orang bahwasanya ini penting dan ini butuh, sehingga nilai kesehatan itu tidak senilai dengan nilai barang yang mereka beli. Siap. Baik, Bapak. Terima kasih banyak Pak Alkindi. Nanti kita lanjut ya, nanti di luar acara Zoom, kalau Bapak berkenan nanti bisa kasih nomor kontaknya, kita bisa bantu, atau Bapak bisa menghubungi leader Bapak ya. Terima kasih. Oh, tadi Bu Santi kayaknya mau bertanya lagi. Halo, Ya, bisa halo. dengar? Halo, selamat siapa? malam semuanya. Ibu Selamat Ibu malam, dari Ibu. Medan. Horas. Oh ya, silakan. Horas, Ibu. Bisa. Salam Horas sehat, dari Medan ya, salam Bu. cantik. Iya, salam sukses kita semua dengan iTracker. Iya. Saya baru 2 bulan menjadi member ya dari Tracker. Saya sudah lumayan mendapatkan downline. Tapi dalam 2 bulan ini saya sudah merasakan seperti setahun bergabung. Wah, luar biasa Ibu. Saya sangat menjiwai Tracker dan saya turun ke lapangan seperti sudah bertahun-tahun, karena dari sering kita testimoni, sering kita blow orang, kita lebih banyak mendapat pengalaman dan kita betul-betul roh kita di Tracker gitu. Jadi kalau menurut saya seperti yang Pak Tony sampaikan itu sangat betul dengan saya. Saya pun begitu juga dengan sependapat dengan Pak Tony. Memang kita sebagai pelaku itu kita harus lebih menjiwai downline kita itu, dan kepada kita harus lebih sabar. Sangat sabar kita mengikuti mereka, dan hari ini kalau kita belum bisa membuat mereka mengikuti kita sabar, menanti lagi, dan kita akan duduk lagi, berbicara lagi sampai titik sama-sama bisa menerima. Dia menerima kita, bukan yang kita menerima dia dulu, dia yang menerima kita. Jadi kita betul-betul di sini harus sabar, mengayomi terus, dan waktu saya mendapatkan downline itu, downline belum paham, saya selalu turun lapangan, membantu mereka. Melakukan blow gitu. Jadi downline yang baru ini merasa menjadi pede gitu. Jadi percaya diri itu harus kita bangun sebagai upline untuk downline gitu. Jadi menurut saya Tracker ini luar biasa. Saya sering testimoni, hampir setiap hari saya testimoni orang, dan betul-betul sangat saya jiwai. Saya betul-betul mendapatkan satu mukjizat ya dari Tracker ini. Saya orangnya memang awalnya saya orangnya selalu percaya diri, tapi karena ada Tracker saya lebih percaya diri lagi. Karena Tracker ini memang betul-betul terbukti ya. Kita sendiri harus membuktikan dulu, baru kita bisa berbicara dan kita bisa mempraktekkan kepada masyarakat gitu. Jadi
karena saya begitu menjiwai dan begitu antusias, orang menyambutnya dengan baik. Jadi di sini saya melakukannya bukan hanya uang dulu, kita menjiwai kemanusiaan yang kita jalankan dulu, dengan sendirinya uang akan mencari kita. Amin. Gitu. Amin. Amin. Jadi kita betul-betul itu harus niat kita itu menolong dulu. Siap. Kepada orang yang sakit, kita betul-betul memberikan mereka semangat, memberikan mereka nyaman ketika pakai e-tracking. Karena e-tracking ini bersifat panas yang kita pakai, jadi kan kebanyakan orang yang udah sakit kan baru pakai merasa sakit gitu. Jadi kita harus betul-betul bisa membuat mereka nyaman. Jadi Siap, motivasi itu perlu, sugesti itu perlu. Siap. Jadi saat saya melakukan terapi kepada downline saya itu, saya di samping mereka saya menjadikan teman. Jadi teman berbicara, teman merasakan sakitnya gitu. Siap. Waktu mereka sakit, panas, kita juga merasakan dan saya selalu memantau. Setelah mereka memakainya, saya 3 hari sekali saya pantau keadaan mereka. Apakah ada perbaikan? Dan kalau tidak ada perbaikan itu krisis hal biasa. Jadi kita selalu kasih mereka percaya. Kalau memang itu, kalau kita sudah ada masalah di badan kita, krisis kadang ada. Jadi jangan takut, lanjut terus. Jadi kita mendampingi terus, seperti kita tuh dokter pribadi bagi mereka. Siap. Nah, itu yang saya inikan. Mudah-mudahan di Medan adanya Santi, mudah-mudahan di Trakel lebih sukses lagi. Amin. Dan Amin. Amin, Ibu. ke depan lebih banyak menolong masyarakat di sekitar kita. Terima Siap. kasih. Terima kasih Bu Santi, luar biasa. Ya, betul terima sekali kasih, Bu Bapak Santi. Ibu. Ya, apa yang disampaikan Bu Santi. Oke, lanjut Pak Endang. Silakan Pak Endang. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada yang bertanya lagi, ya acara diakhiri sekarang. Tapi saya ada informasi sedikit buat Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan-kegiatan kita yang offline, yang online, offline dan online ya. Kita lihat di sini. Saya share dulu sebentar. Oke. Untuk di tanggal 21 hari Jumat ya, kita ada leadership development training dengan offline yang dibawakan oleh Pak Tony sendiri, yaitu di hari, bentar saya gedein dulu ya. Udah jelas gambarnya Pak? Jelas Pak, jelas. Ya, untuk hari Jumat ya, jam 14 siang tanggal 21 di kantor Fripe ya, di Gedung Soho Capital. Kemudian kita juga ada kegiatan secara online di hari Jumat malamnya, yaitu manfaat penanganan infertilitas terhadap pria dengan e-tracking dengan Dr. Ivan William ya, dan Ibu Monika sebagai moderator dan product manager ya, Ibu Monika Agnes, jam 19.30. Ini online ya, live on Zoom di hari Jumat malamnya. Kemudian untuk di hari Sabtu mengenai marketing plan, tapi itu secara offline di kantor jam 10.30. Dibawakan oleh saya dan Bapak Nober ya, di kantor Fripe di Gedung Soho Capital Lantai 17, unit 1707 ya. Di hari Sabtu tanggal 22 jam 10.30 di kantor tentang marketing plan, dan ada role play marketing plan untuk yang Anda mau belajar lagi tentang marketing plan dan bagaimana cara menerangkannya atau cara mempresentasikannya. Anda bisa belajar di sini, dan terbatas kalau untuk di kantor yang di hari Jumat dan dari hari Sabtu hanya untuk 30 orang pendaftar pertama. Ya, karena tempatnya terbatas, jadi hanya dibatasi untuk 30 orang pendaftar pertama saja. Silakan daftar melalui ada yang tertulis di player ini atau hubungin saya. Baik, seperti itu pengumumannya. Dan malam ini karena waktu sudah 9:30 lewat. Baik, Pak Tony, ada yang disampaikan lagi kira-kira? Oke, terima kasih Pak Endang. Bapak Ibu sekali lagi, terima kasih banyak untuk semuanya, partisipasi, kehadiran, keaktifan Bapak Ibu. Sungguh Bapak Ibu satu kebahagiaan buat saya. Bapak Ibu mungkin Tony boleh selesai bicara malam hari ini. Tapi ayo Bapak Ibu,
mantapkan diri, semangat, terus berjuang Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak sendirian. Ada para upline, ada para leader, ada kami perusahaan yang siap mendukung Bapak Ibu. Pastikan PT Pref, Bisnis Prep menjadi jawaban keinginan kita untuk jadi pribadi yang lebih sukses dan berhasil. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ini bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan ketemu lagi. Bapak Ibu selalu sehat ya. Dan sukses. Terima kasih Pak Endang, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, salam hormat selalu. Terima kasih. Sukses semuanya. Dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dari saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Tony. Terima kasih Pak Tony sudah memberikan waktunya buat Bapak Ibu sekalian, memberikan ilmunya dan memberikan inspirasi dan motivasi buat Bapak Ibu sekalian untuk menjalankan bisnis di Thrive ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kami pamit. Sampai jumpa lagi di Zoom berikutnya. Saya dengan Endang Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih ya. Sukses terus Bapak Ibu sekalian. Sukses semuanya. Bapak Ibu.